Ya, media Italia sampai kaget lihat nama pemain timnas Indonesia U19. Ada apa? Inilah 3 alasan Jens Schreven layak menjadi striker utama timnas Indonesia U19. Dan yang terakhir, waduh, China gunakan strategi ini untuk bikin timnas Indonesia capek sebelum bertanding. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, media Italia IFTV mengaku terkejut dengan banyaknya pemain timnas U19 Indonesia yang memakai nama legenda Serie A. Di timnas U19 Indonesia saat ini ada beberapa nama pemain yang menyertakan nama-nama legenda Liga Italia atau Serie A. Sebut saja ada Arkan Kakak, Figo Dennis, Alvarez Buffon, dan Toni Firmansyah. Hal ini menarik perhatian salah satu media Italia IFTV yang mengaku kaget banyak pemain masa depan timnas Indonesia bernama para legenda Serie A. Sebelumnya IFTV juga menyoroti nama legenda AS Roma yang menjadi nama seorang anak Indonesia. Anak Indonesia tersebut bernama Totti De Rossi yang berasal dari Cirebon. Namanya viral di media sosial usai foto rapotnya tersebar di internet. Baik Totti dan De Rossi merupakan dua legenda yang begitu dihormati oleh AS Roma. Totti terkenal dengan kesetiaannya terhadap satu klub sepanjang karirnya, sementara De Rossi merupakan legenda yang berdedikasi untuk AS Roma. Kini FTV kembali dikejutkan fakta bahwa bukan hanya fans yang memberikan nama para legenda Serie A. Para pemain muda yang di kelompok usia umur timnas Indonesia pun juga memiliki nama yang serupa. Begitu banyak pemain di timnas Indonesia kelompok usia muda yang dinamai nama legenda Serie A. Salah satu bagian terbaik dari FTV adalah mengetahui bagaimana orang-orang di seluruh dunia menikmati Serie A. Kami belajar bagaimana orang-orang Indonesia mencintai sepak bola mereka, tulis di FTV. FTV pun juga menyebutkan beberapa pemain timnas U19 Indonesia yang saat ini berlaga di Asian Cup U19 2024 terpengaruh dengan nama legenda Serie A. Ada Alvarez Buffon yang tentu saja mengambil kiper legendaris Juventus Gianluigi Buffon. Kemudian ada Arkan Kakak, striker timnas U19 yang diambil dari nama gelandang flamboyan AC Milan Kakak. Lalu Figo Dennis yang diberi nama oleh ayahnya terinspirasi dari winger Inter Milan era 2004 sampai 2009, Luis Figo. Dia selain itu ada nama Toni Firmansyah yang kemungkinan dimaknai FTV terinspirasi dari striker jangkung timnas Italia zaman dulu yang bernama Luca Toni. Menurut FTV, fenomena ini menunjukkan Indonesia adalah negara yang sangat-sangat cinta terhadap calcio atau sepak bola. Membaca komentar dan bicara langsung dengan kalian, kami menemukan bahwa bukan hanya fans yang dinamai para legenda, tapi juga pemain generasi masa depan Indonesia. Ya, sebuah negara yang benar-benar jatuh cinta kepada calcio. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, Jens Schreven bersinar saat membantu timnas Indonesia U19 mengalahkan Timor Leste U19 di match dia terakhir grup A Piala AFF U19 2024. Setidaknya ada 3 alasan pemain keturunan berdarah Yogyakarta ini menjadi pilihan utama. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Selasa 23 Juli malam kemarin, timnas Indonesia U19 mencukur Timor Leste dengan skor 6-2. Jens Schreven menjadi aktor yang membuka keran gol Garuda Nusantara di pertandingan tersebut. Dia juga mencatat statistik mentereng dengan 2 gol dan 2 assist untuk membantu timnas Indonesia U19 melangkah ke semifinal. Dan berikut adalah 3 alasan mengapa Jens Schreven layak mendapatkan tempat utama di bawah asuhan Indra Syafri. Yang pertama, bukan striker egois. Ya, tugas utama seorang striker adalah mencetak gol. Kondisi ini terkadang membuat pemain depan menjadi egois, namun tidak begitu dengan Jens Schreven. Pemain berusia 18 tahun ini menampilkan karakter yang mengutamakan tim ketimbang prestasi individu.
Ada progres positif yang diperlihatkan oleh Jens Reven, termasuk tadi yang disampaikan dia tidak egois. Puji pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri usai laga. Yang kedua, moncer dalam urusan cetak gol. Ya, Jens Reven diberikan menit bermain secara bertahap selama di fase grup Piala AFF U19 2024, mulai dari 15 sampai 20 menit di pertandingan pertama melawan Filipina, 45 menit di pertandingan kedua kontra Kamboja, dan bermain penuh dalam pertandingan melawan Timur Leste. Dia membuktikan kepercayaan itu dengan mencetak 3 gol sepanjang fase grup, tepatnya di laga pembuka kontra Filipina dan brace di laga melawan Timur Leste. Yang ketiga adalah postur tubuh yang ideal. Ya, selain punya karakter bagus dan naluri mencetak gol, Jens Reven juga punya postur yang ideal sebagai seorang striker. Di usia yang baru saja 18 tahun, dia sudah punya tinggi badan 189 cm yang membuatnya cukup tangguh untuk berduel memenangkan bola-bola atas. Ya, postur tubuh ini pun membuatnya menjadi striker yang lengkap, sekaligus warna yang berbeda di lini depan timnas Indonesia. Dan di informasi bola yang terakhir, venue laga China versus timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akhirnya sudah diketahui. Laga ini rencananya bakal digelar di Shandong Youth Football Stadium di Qingdao, Shandong. China bakal meladeni perlawanan timnas Indonesia dalam matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 15 Oktober 2024. Qingdao Youth Football Stadium terpilih sebagai markas China untuk menjamu timnas Indonesia. Di antara 4 kota tidak layak menjadi tuan rumah acara karena pengajuan materi lamaran dan keamanan tempat, tulis CFA dalam situsnya. Yes, CFA menggambarkan bahwa penunjukan Qingdao Youth Football Stadium telah mendapatkan persetujuan dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Setelah permintaan terbuka, penyerahan materi oleh asosiasi anggota hingga evaluasi konferensi. Di dalam proses pemilihan tuan rumah ini, CFA menganut prinsip menciptakan kondisi yang terbaik untuk timnas dan terutama mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi iklim dan manfaat sosial. Jelas CFA. Selain itu, CFA juga menganggap bahwa suhu di Qingdao Youth Football Stadium tidak jauh berbeda dengan Adelaide Oval Adelaide Stadium yang akan dipakai ketika China menantang timnas Australia pada 10 Oktober 2024 nanti. Selain itu, untuk memaksimalkan kepuasan dan kebutuhan menonton para penggemar dan menciptakan suasana rumah yang hangat, CFA akan memprioritaskan stadion yang dapat menampung lebih banyak penonton di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Qingdao Youth Football Stadium adalah stadion baru di China dan pembangunan stadion dimulai pada 2020 dan dibuka pada 2023 dengan menghabiskan biaya sekitar 3,4 juta Chinese yuan atau setara dengan 7,5 triliun rupiah. Qingdao Youth Football Stadium yang berkapasitas 50.000 penonton menjadi home base peserta Chinese Super League atau kasta teratas Liga China, Qingdao Hainiu FC. Ya, timnas Indonesia harus menjalani penerbangan yang panjang dan melelahkan untuk berhadapan dengan China karena tak terdapat flight langsung dari Bahrain ke Qingdao. Pada 10 Oktober, armada Sintayong ini akan lebih dulu bertandang ke Bahrain National Stadium Riva untuk melawan timnas Bahrain dalam matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan merujuk dari aplikasi pemesanan tiket pesawat, timnas Indonesia mesti melalui perjalanan paling cepat selama 30 jam dari Muharraq, Bahrain menuju Qingdao, China. Dengan 2 kali transit, penerbangan timnas Indonesia akan dimulai dari Bandara Bahrain di Muharraq menuju Bandara Doha di Doha, Qatar, lalu ke Bandara Hong Kong dan di Hong Kong baru tiba di Bandara Qingdao, Jiangdong di Qingdao. Ya, Bandara Qingdao, Jiangdong berjarak 623 km dari ibu kota China, Beijing, yang dapat ditempuh selama 6,5 jam lewat perjalanan darat atau 1 jam 25 menit lewat jalur udara.